Air mata istri kedua suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mama kasih kamu waktu 1 tahun setelah menikah. Jika kamu tidak hamil juga, maka mama akan menyuruh anak mama menikah lagi dengan wanita lain. Ucap mama mertuaku dengan tegas. Aku yang mendengar kalimat menyakitkan itu hanya bisa menundukkan kepalaku sembari meneteskan air mata. Mama kenapa harus ngomong kayak gitu, Ma? Sama Vika. Kasihan dia, Ma. Pasti dia tertekan selama ini. Ucap Amar suamiku membela. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Rasanya dadaku terlalu sesak dan sakit. Mana mungkin aku sanggup dimadu, batinku. Tapi Amar, sudah 1,5 tahun kalian menikah, istrimu belum hamil juga. Emang kamu gak pengen punya anak? Lihat tuh teman-temanmu. Anaknya sudah pada besar. Bahkan ada yang sudah sekolah PAUD, TK, dan masuk SD. Sedangkan kamu belum punya anak satupun. Ucap mertuaku semakin menyakitkan. Kami dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kata-katanya yang tadi saja sudah membuatku terluka. Ditambah lagi dengan kalimat yang ini. Semakin sesak dadaku merasakannya. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang menghembuskannya pelan. Untuk sedikit menetralkan luka di hatiku ini. Mama tahu kan, kalau anak itu rezeki dari Tuhan. Kita tidak bisa memaksa, Ma. Ucapku berusaha memberi pengertian ke mertuaku. Mama tahu, anak itu memang anugerah dan pemberian Tuhan. Tapi, kalau kamu tidak subur, bagaimana mau punya anak? Ucapnya lagi. Mama yakin kamu itu bermasalah. Buktinya, Mama dulu baru sebulan menikah langsung hamil Amar. Teman Mama juga baru sebulan menikah langsung hamil. Tetangga Mama, anaknya Budiah, baru 2 bulan nikah, juga langsung hamil. Kamunya aja berarti yang gak bisa hamil tuh. Kalau emang kamu normal, pasti kamu udah hamil sejak kemarin. Ucap mertuaku dengan tegas. Aku semakin terluka lagi dengan kalimatnya. Udahlah, Mah, cukup. Jangan terus tekan Vika dengan kata-kata Mama. Mau punya anak atau tidak, aku akan tetap setia pada Vika, Mah. Aku tidak akan pernah meninggalkan dia, apalagi menduakan Vika. Ingat itu, Mah. Ucap Amar lagi-lagi membelaku. Aku merasa bersyukur karena memiliki suami yang selalu membelaku. Tapi mertuaku kini berubah sikapnya 180 derajat. Setelah 6 bulan pernikahan kami dan aku belum hamil juga, mertuaku selalu menuntut soal keturunan. Aku sebagai manusia biasa tidak bisa berbuat apa-apa selain usaha dan berdoa. Terus saja bela istrimu itu. Pokoknya, Mama cuma kasih waktu 1 tahun. Kalau dia belum hamil juga, kamu harus menikah dengan wanita pilihan Mama. Ucap mertuaku dengan tegas ke anaknya. Gini aja, besok kamu Mama antar ke rumah sakit untuk periksa kesuburan. Mama ingin tahu sebenarnya ada masalah atau tidak dengan kamu. Ucap Mama. Baik, Ma. Besok aku akan ikut dengan Mama. Jawabku pelan, karena aku menahan air mata yang akan jatuh lagi. Baik, besok kamu jemput Mama di rumah. Ucap mertuaku, kemudian beliau pergi, katanya mau pulang. Iya, Ma. Mama mau diantar tidak? Ucapku, karena terlihat Mama mertuaku itu begitu marah. Gak usah, jawabnya dengan ketus, kemudian terus berjalan. Amar, gimana ini? Aku takut Mama marah. Ucapku pada Amar. Kamu gak usah khawatir. Besok juga baik sendiri. Kamu tenang saja. Aku tidak akan menuruti permintaan Mama. Aku mencintaimu, Vika. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia padamu. Ucap Amar kepadaku dengan penuh keyakinan. Mendengar ucapan suamiku itu, aku sedikit tenang. Karena aku tak bisa dimadu. Aku tidak mau berbagi cinta dengan wanita lain. Aku hanya ingin memiliki Amar seorang diri. Aku tidak mau berbagi. Batinku merasa perih. Keesokan paginya, sesuai dengan permintaan Mama mertuaku kemarin, aku menjemput beliau di rumahnya. Lalu kami berangkat ke rumah sakit untuk melakukan tes kesuburan. Mas Amar tidak ikut karena dia ada meeting penting dengan klien. Sesampainya di rumah sakit, begini dok, menantu saya ini ingin melakukan tes kesuburan.
Karena sudah 6 bulan lebih menikah, dia belum hamil juga. Tolong dicek ya dok, ucap ibu mertuaku. Belum sempat aku bicara, malah didului mertuaku. Aku pun hanya bisa diam. Baik bu, kami paham. Namun sebaiknya pemeriksaan seperti ini harus dilakukan pasangan suami istri. Jadi dari pihak suami juga melakukan pemeriksaan agar kita tahu masalahnya ada di mana, ucap dokter menjelaskan. Oh begitu ya dok, baiklah. Tapi saat ini anak saya sedang ada pekerjaan penting, tidak bisa ditinggal. Kalau menantu saya dulu yang dites bagaimana dok, apakah bisa? Tanya mertuaku. Tentu saja bisa bu. Nanti kalau suaminya sudah tidak sibuk, kami harapkan periksa juga ya, ucap dokter dengan ramah. Iya dok, pasti, jawab ibu mertua dengan mantap. Aku pun diperintahkan untuk berbaring. Dokter melakukan USG di perutku. Tidak ada masalah, tidak ada kista atau miom. Tidak terlihat penyakit berbahaya di rahimku. Pemeriksaan pun dilanjutkan ke pemeriksaan yang lebih dalam. Setelah agak lama, akhirnya pemeriksaan pun selesai. Baik bu, sudah selesai, mari, ucap dokter. Aku pun mengangguk, lalu duduk di samping mertuaku. Bagaimana hasilnya dok? Tanya mertuaku tidak sabar. Baik bu, begini kami jelaskan. Alhamdulillah, tidak ada masalah di rahim Ibu Vika. Namun, setelah kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata sel telur Ibu Vika itu kecil dan jumlahnya tidak banyak. Mungkin hal itulah yang membuat Bu Vika sulit hamil bu, ucap dokter menjelaskan. Dokter tidak salah periksa kan? Tanya aku tidak percaya. Insya Allah tidak bu, saya sudah melakukan cek beberapa kali tapi hasilnya tetap sama. Ibu yang sabar ya, tapi tenang saja bu, zaman sekarang sudah canggih. Untuk mendapatkan keturunan kita bisa melakukan inseminasi buatan atau melalui bayi tabung, ucap dokter lagi menenangkanku. Namun yaitu bu, tingkat keberhasilannya tidak bisa 100%. Saya hanya berani mengatakan tingkat keberhasilannya itu 40%, ucap dokter lagi. Aku baru saja ditenangkan, namun langsung dibuat khawatir lagi oleh dokter. Hari ini aku benar-benar syok dengan hasil pemeriksaanku. Aku hanya bisa menahan air mataku yang sebentar lagi akan jatuh ini. Tapi untunglah sekuat tenaga aku bisa mengendalikan diri. Kami mohon maaf ya bu jika hasilnya mengecewakan. Tapi kuasa Allah itu tidak ada yang tahu bu. Mau sekecil apapun sel telur ibu, dan mau sedikit apapun itu, jika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi, ucap dokter lagi. Kalimat ini sungguh sangat menenangkan, membuatku sedikit punya harapan. Baik dok, terima kasih ya dok. Kalau begitu kami permisi, ucap ibu mertuaku. Sepertinya beliau enggan berlama-lama ada di sini. Dengan langkah yang cepat, ibu mertua berjalan duluan. Aku berusaha menyusulnya dengan sedikit berlari. Tunggu bu, panggilku. Cepatlah, jangan lama-lama, jawabnya ketus. Beliau pun langsung masuk ke dalam mobil. Ekspresi wajahnya terlihat sangat kesal dan marah. Bu, ibu kan dengar tadi kata dokter. Aku masih punya harapan bu. Bisa bayi tabung juga, ucapku karena merasa bersalah pada mertuaku. Kamu pikir bayi tabung itu murah? Ibu tahu kamu punya banyak uang. Bisa saja kamu melakukan itu. Tapi kamu dengarkan tadi, berapa tingkat keberhasilannya? Hanya 40%. Lebih banyak tidak berhasil daripada berhasilnya, jawab mertuaku dengan ketus. Ibu tidak mau ya? Sudah keluar banyak, tapi tidak ada hasilnya. Rugi. Ya walaupun perusahaan itu milik kamu. Tapi karena anak ibu, perusahaanmu semakin maju sekarang. Jadi ibu tidak mau. Kerja keras anak ibu habis begitu saja hanya digunakan untuk bayi tabung yang hasilnya belum pasti. Mendingan Amar menikah lagi dengan wanita lain, langsung hamil dan punya anak. Lebih mudah, cepat dan murah, ucap mertuaku. Aku sangat sakit mendengarnya. Kenapa dia sebagai perempuan tidak bisa menghargai perasaanku? Ibu cukup bu. Aku itu perempuan, ibu juga perempuan. Seharusnya ibu bisa mengerti betapa sakitnya aku. Kalau ibu mengatakan itu bu, aku tidak mau dimadu, ucapku. Kini
Akhirnya aku menangis juga. Sudahlah Vika, ibu tidak mau mendengar alasanmu. Ibu akan tetap menyuruh Amar menikah dengan wanita pilihan ibu. Mau kamu setuju atau tidak, ibu tidak peduli. Aku menangis semakin keras. Dadaku terasa sangat sakit sekali. Kini, ibu mertuaku malah keluar dari mobil dan memilih naik taksi. Kenapa ibu tega sama aku, Bu? Padahal dulu, ibu begitu baik. Tapi kenapa sekarang ibu berubah? Ucapku. Aku merasa kecewa dengan situasi ini. Kenapa sesakit ini Allah rasanya? Benar-benar sangat mengecewakan. Aku memutuskan untuk mencari masjid terdekat. Aku ingin sholat, supaya hatiku bisa tenang. Jujur saat ini aku benar-benar kalut, tidak tahu harus bagaimana. Kulaksanakan sholat duha 2 rakaat. Aku memohon ampun pada Sang Maha Kuasa. Karena aku tidak punya lagi tempat untuk mengadu selain kepada Allah. Aku sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuaku. Ayahku meninggal sebulan sebelum aku menikah dengan Mas Amar. Sementara ibuku meninggal setelah melahirkanku. Kalau mengingat semua itu, rasanya sangat sedih. Di saat terpuruk seperti ini, tak ada orang tua untuk tempatku mengadu. Ya Allah, berilah hamba petunjuk. Apa yang harus hamba lakukan? Berilah jalan keluar terbaik. Doaku. Aku memutuskan untuk pulang. Aku ingin menemui Mas Amar. Aku ingin bertanya padanya, bagaimana jalan keluar dari masalah ini. Aku juga akan memberitahu dia bagaimana hasil cekku hari ini. Mas, aku mau ngomong. Ucapku. Mau ngomong apa sayang? Ngomong aja. Jawab Mas Amar. Mas, tadi aku sudah cek rumah sakit sama ibu. Dan hasilnya, kataku namun menggantung. Sakit rasanya untuk melanjutkan kalimat ini. Apa deh hasilnya? Kok kamu sedih? Tanya Mas Amar. Hasilnya, aku tidak subur Mas. Sel telurku kecil. Kata dokter, kemungkinan untuk aku hamil normal cukup sulit. Ucapku pada akhirnya. Mataku pun sudah mengembun sekarang. Dek, kamu tenang saja. Aku tidak akan masalah dengan keadaanmu. Aku akan terima apa adanya. Kamu tenang saja, Dek. Tidak akan ada yang berubah. Mau punya anak atau tidak, kita akan tetap sama-sama. Aku akan selalu mencintaimu. Ucap Mas Amar sembari menggenggam tanganku erat. Aku tahu, Mas. Tapi bagaimana dengan ibu? Ibu tidak terima, Mas, dengan keadaanku. Dia akan tetap menyuruhmu menikahi wanita lain. Ucapku. Aku gak akan pernah mau. Aku cuma mencintai kamu. Aku tidak akan menerima permintaan ibu itu. Percayalah padaku. Aku mencintaimu, Vika. Ucap Mas Amar berusaha meyakinkanku. Tapi aku tidak sanggup dengan tekanan dari ibu. Jika memang suatu hari nanti, ibu akan tetap mencarikanmu istri yang lain. Nikahilah wanita itu. Aku akan berusaha menerima. Karena memang aku punya kekurangan. Aku bukan istri yang sempurna untukmu. Ucapku sedih. Ya, walaupun hatiku sangat sakit mengatakan kalimat itu. Tapi rasanya aku tak punya pilihan lain. Aku juga ingin membahagiakan Mas Amar. Yang namanya laki-laki kalau menikah pasti pengen punya anak. Sedangkan aku tak bisa memberi keturunan untuknya. Apa yang diharapkan dariku? Kamu tidak mencintaiku ya? Kenapa kamu menyuruhku menikah lagi? Sedangkan kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Dan aku tidak mau menikahi wanita lain. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ucap suamiku kesal. Bukan begitu maksudku, Mas. Aku hanya ingin membahagiakan kamu dan juga ibu. Mungkin dengan cara kamu menikah lagi, kamu bisa punya anak. Kamu bisa bahagiain ibu. Ibu tidak kecewa dengan kita. Ucapku berusaha menjelaskan pada Mas Amar. Entahlah, aku tidak tahu. Saat ini yang ada di pikiranku hanya kamu. Mau punya anak atau tidak, itu tidak masalah bagiku. Ucap Mas Amar lagi. Kamu memang tidak masalah, Mas. Tapi bagaimana ibu? Tanyaku ke Mas Amar. Entahlah. Aku akan pikirkan nanti. Ucapnya kesal kemudian pergi meninggalkanku. Sepertinya Mas Amar akan nongkrong di kafe.
Hal itulah yang biasa ia lakukan jika sedang banyak pikiran. Beberapa bulan pun berlalu. Hubunganku dengan mertua, ya tidak sebaik dulu tentunya. Karena setiap kali datang, selalu menanyakan soal anak. Aku berusaha sabar menghadapi mertuaku itu. Walaupun rasanya sangat jengkel dan kesal. Vika, Vika, panggil mertuaku dari luar. Iya Bu, ada apa? Jawabku. Loh Bu, ini siapa? Tanyaku, karena ibu mertuaku datang bersama seorang wanita yang memakai cadar. Aku tidak kenal siapa dia, tapi sepertinya ibu mertuaku sangat akrab sekali dengan wanita itu. Kenalin, ini Arumi, anak teman ibu. Ucap ibu mengenalkan Arumi padaku. Arumi, kenalkan, ini Vika, menantu tante. Ucap ibu mengenalkanku pada Arumi. Kami pun berjabat tangan. Aku merasa bahwa Arumi ini wanita yang baik. Bukan hanya dari pakaiannya saja, tapi suaranya begitu lembut dan ramah. Ayo masuk, Ibu, Arumi. Aku mempersilahkan mereka masuk. Silakan duduk, ucapku. Jadi begini Vika, langsung aja ya. Maksud kedatangan ibu membawa Arumi ke sini adalah supaya ia bisa tinggal bersama kalian. Kasihan Arumi jika harus mengontrak di sini. Dia kerja di kantor A. Dan kalau mengontrak biayanya sangat mahal. Gajinya saja belum seberapa. Dan kalau harus tinggal di rumah ibu, jaraknya sangat jauh. Kasihan dia, bisa terlambat terus tiap hari. Jadi ibu mau Arumi ini tinggal di sini bersama kalian. Arumi ini gadis yang baik. Dia tidak akan macam-macam. Niatnya ke sini hanya kerja untuk membahagiakan orang tuanya. Jadi ibu mohon kepadamu Vika, terimalah dia untuk tinggal di sini. Ucap ibu mertuaku to the point. Oh gitu ya Bu. Kalau Vika sebenarnya nggak masalah Bu. Tapi Vika kan punya suami. Vika harus tanya Mas Amar dulu bagaimana dia setuju atau tidak. Jawabku. Kalau Amar sih katanya terserah kamu. Tadi ibu sudah tanya sama dia. Jawab ibu. Apa benar begitu jawaban Mas Amar Bu? Tanyaku memastikan. Iya, kalau tidak percaya telepon saja orangnya. Ucap mertuaku dengan santai. Ya sudah Bu kalau begitu. Kalau memang Mas Amar menyerahkan keputusannya padaku, aku izinkan Arumi tinggal di sini. Ucapku pada akhirnya mengizinkan Arumi tinggal bersama kami. Nah begitu, baguslah. Terima kasih ya Vika. Arumi, mulai hari ini kamu tinggal di sini supaya kerjamu tidak kejauhan. Juga menghemat karena gajimu kan belum banyak. Ucap ibu dengan lembut ke Arumi. Terima kasih ya Mbak Vika. Mbak sangat baik sekali. Aku janji akan bantu-bantu beres-beres rumah. Ucap Arumi dengan ramah. Tidak perlu Arumi. Di rumah ini sudah ada asisten rumah tangga. Mereka yang akan membereskan rumah ini. Kamu urus saja keperluanmu sendiri ya. Tidak usah sungkan. Kataku pada Arumi menjelaskan. Tapi Mbak, saya kan gak enak. Saya cuma numpang di sini. Ucapnya lagi. Tidak perlu tidak enak seperti itu Arumi. Gak apa-apa kok. Aku malah senang. Ada temannya. Jawabku. Akhirnya mulai hari itu Arumi tinggal bersamaku dan Mas Amar. Tidak ada masalah. Arumi juga rajin meskipun aku sudah melarangnya. Dia tetap saja membantu pekerjaan rumah. Entah cuci piring atau menyapu. Dia selalu menyempatkannya sebelum berangkat bekerja. Tapi kalau pulang kerja, aku melarangnya. Tidak kuizinkan dia melakukan apapun. Pasti dia lelah. Semakin hari, aku juga semakin akrab dengan Arumi. Dia ternyata sangat asik diajak ngobrol dan bercanda. Kalau libur kerja, kami biasanya membuat kue bersama di rumah atau sekadar jalan-jalan santai. Sekarang, aku menganggap Arumi itu seorang adik, bukan hanya teman biasa. Bulan demi bulan berlalu. Setelah sekian lama ibu mertua tidak menanyakan soal kehamilan, kini beliau datang dan menanyakan hal itu lagi. Gimana Vika? Apakah sudah ada tanda-tanda? Tanya mama mertua. Belum mah, jawabku lesu. Saat ini, kami sedang di ruang tamu. Memakan cemilan sambil minum teh. Ya ngobrol-ngobrol santai. Dan tidak kusangka, pertanyaan itu akan terlontar lagi dari mulut mertuaku. Gimana sih kamu? Sudah hampir setahun lebih loh. Kamu menikah dengan Amar. Tapi belum dikasih keturunan juga. Emang benarlah kata dokter. Kamu itu sulit sekali
Bahkan mungkin tidak bisa. Ucap mama mertuaku. Kalimatnya yang terakhir begitu sangat menyakitkan. Tidak aku sangka, mertuaku masih punya pemikiran yang sama. Menikah itu harus punya anak. Dan waktu setahun, baginya sudah cukup untuk memberi aku kesempatan. Begini saja, Amar, kamu menikahlah dengan Arumi. Dia itu wanita yang baik dan soleha. Mama yakin, pasti Arumi bisa memberi keturunan. Aku sangat terkejut dengan ucapan mama mertuaku. Bagaimana bisa mama mertua menjadikan Arumi sebagai calon istri kedua suamiku? Tapi Ma, tidak mungkin Amar melakukan itu. Arumi dan Vika itu seperti saudara. Pasti itu sangat menyakiti Vika, Ma. Ucap Mas Amar menjelaskan. Justru itu, kalau mereka sudah seperti saudara, akan sangat mudah mengakrabkan diri dan bisa tinggal serumah. Itu memudahkanmu, kan? Ucap Mama. Tapi Ma, kasihan Vika, Ma. Ini rumah Vika. Masa kita menyakiti Vika di rumahnya sendiri? Ucap Amar, yang sepertinya merasa bersalah padaku. Mas, cukup. Jangan berkata seperti itu pada ibu, Mas. Kamu harus ingat, ibu itu ibu kandung kamu, yang melahirkan kamu. Kamu harus menghormati ibu, Mas. Mas, aku tidak apa-apa. Kalau memang ibu setuju, calon istri keduamu adalah Arumi, Mas. Aku rasa Arumi wanita yang baik. Dan aku yakin, dia bisa membahagiakan kamu dengan memberi anak. Ibu pasti akan bahagia, Mas, kalau kamu punya anak dengan Arumi. Aku gak apa-apa, Mas. Yang penting kamu bisa adil kepada kami. Ucapku pada Mas Amar. Tapi Vika, aku tidak bisa melakukan itu. Mana mungkin aku bisa mencintai wanita lain. Apalagi wanita itu adalah Arumi. Sulit bagiku, Vika, sulit. Ucap Mas Amar. Mas, aku mohon, Mas, turutilah permintaan ibu. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Ucapku. Akhirnya malam itu, kami sholat istikharah bersama untuk meminta petunjuk yang terbaik. Begitu juga dengan Arumi. Di awalnya tidak mau menerima, tapi bujukan Mama berhasil meyakinkan Arumi. Apalagi, Mama sudah menelpon orang tua Arumi, dan mereka setuju dengan pernikahan ini. Seminggu kemudian, Mas Amar dan Arumi menikah. Aku sendiri yang menyaksikan pernikahan itu. Iya, bukan hanya menikah siri saja, melainkan sah secara negara juga. Karena aku sebagai istri pertama, sudah menyetujui surat persetujuan untuk suamiku menikah lagi. Arumi dan Mas Amar berbulan madu ke sebuah hotel. Ya, supaya malam pertama mereka tidak terganggu karena merasa bersalah padaku. Beberapa hari mereka bulan madu di sana. Setelah mereka kembali, aku bertanya pada Mas Amar. Bagaimana, Mas? Tanya aku. Bagaimana apanya? Jawab Mas Amar ketus. Ya bagaimana, Mas? Apa kamu bahagia menikah dengan Arumi? Ya, mau bahagia atau tidak, toh ini permintaanmu dan juga ibu. Aku bisa apa? Mau bahagia atau tidak, aku tetap harus menjalaninya, kan? Ucap Mas Amar dengan nada yang masih ketus, kemudian masuk ke dalam kamar kami. Mas, kamu marah sama aku ya? Tanya aku. Entahlah Vika, aku tidak tahu. Kenapa rumah tangga kita jadi begini? Seharusnya semua ini tidak perlu terjadi. Ucap Mas Amar lagi. Hingga 3 bulan kemudian, kami mendapatkan kabar yang membahagiakan. Arumi sudah mengandung anak Mas Amar. Usia kandungannya 1 bulan. Tentu, Mas Amar, terutama ibu, sangat berbahagia sekali menyambut kehamilan Arumi. Dan setelah kurasa-rasa, aku seperti tersisihkan sekarang. Mas Amar lebih perhatian ke Arumi, apalagi ibu. Tentu sangat perhatian ke menantu pilihannya itu. Aku seperti orang asing di rumahku sendiri. Biasanya Mas Amar sangat perhatian padaku, tapi kali ini perhatiannya banyak ke Arumi. Setiap kali pulang kerja yang ditanya Arumi, padahal aku yang menyambutnya. Aku merasa tersisih, sakit sekali. Tapi aku berusaha menahan rasa sakit hati itu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah pilihanku sendiri. Namun di suatu malam, aku tidak sengaja terbangun dari tidurku. Kulihat jam,
Ternyata masih jam 12 malam. Malam ini, Mas Amar menemani Arumi. Karena merasa haus, aku pun turun ke bawah untuk mengambil minum. Aku sangat lupa sekali untuk membawa air minum ke dalam kamar. Yang biasanya, aku membawa botol besar supaya tidak bolak-balik lagi. Tapi karena lupa, terpaksa aku harus turun ke bawah. Saat melewati kamar Arumi, aku mendengar suara isak tangis. Isak tangisnya begitu pilu. Sangat menyayat hati. Kenapa Arumi menangis tengah malam begini? Ucapku dalam hati. Karena penasaran, aku menguping di pintu. Aku berusaha mendengarkan pembicaraan antara Arumi dan Mas Amar. Mas, aku tidak mau menyakiti Mbak Vika terus-menerus. Kasihan Mbak Vika. Setelah aku hamil, kamu mengabaikannya, Mas. Kamu jarang memperhatikan dia. Apalagi ibu. Ibu sikapnya begitu buruk pada Mbak Arumi. Mas, aku mau setelah anak ini lahir, kita bercerai. Ambillah anakku, rawatlah bersama Mbak Vika. Aku akan berusaha mengikhlaskan anak ini, Mas. Aku tidak mau menyakiti wanita lain. Aku terpaksa menikah dengan kamu atas permintaan mama dan orang tuaku, juga Mbak Vika. Tapi semakin kesini, hatiku semakin terluka melihat Mbak Vika seperti terabaikan di rumahnya sendiri, Mas. Tolonglah mengerti aku, Mas. Aku mau setelah anak kita lahir, kita bercerai. Ucap Arumi panjang lebar ke Mas Amar. Dan aku dengan sangat jelas mendengar kalimat itu. Aku benar-benar terkejut. Tidak kusangka Arumi merasakan juga rasa sakit hatiku. Dan dia rela mengikhlaskan anaknya untuk aku dan Mas Amar, agar dia tidak menyakitiku. Tapi mana mungkin seorang ibu sanggup berpisah dari anaknya. Aku yakin tidak akan ada wanita yang sanggup. Aku langsung meninggalkan kamar mereka. Tak ingin aku mendengar lebih jauh pembicaraan mereka malam itu. Rasa hausku langsung hilang. Aku memutuskan kembali ke kamar. Aku sejenak berpikir, apa yang harus aku lakukan supaya tidak menyakiti Arumi, Mas Amar, dan ibu. Apa lebih baik aku yang mengalah saja ya? Ku biarkan Mas Amar bahagia bersama Arumi. Karena sepertinya ibu juga lebih mencintai Arumi daripada aku. Aku juga tidak mungkin tega memisahkan seorang anak dari ibu kandungnya. Aku terlalu jahat kalau aku sampai tega melakukan itu. Aku saja tidak mau disakiti. Masa aku malah mau menyakiti Arumi? Akhirnya, setelah kupikir dengan sangat matang, aku memutuskan untuk menggugat cerai Mas Amar. Ya, aku sudah membicarakannya. Dan Mas Amar berkali-kali tidak setuju. Tapi aku berusaha menjelaskan agar Mas Amar mengerti apa alasanku. Bohong kalau aku tidak sakit. Aku sangat sakit. Tapi ini jauh lebih baik daripada ada yang merasa tersakiti atau saling menyakiti di sini. Aku juga masih mengizinkan Mas Amar bekerja di perusahaanku. Jabatannya pun tidak kuturunkan. Masih tetap sebagai manajer. Sementara untuk jabatan direktur, aku sendiri yang memegangnya, karena aku adalah pemilik perusahaan. Perusahaan itu adalah milik ayahku, peninggalan orang tuaku. Dengan berat hati, Mas Amar menyetujui perceraian kami. Dia sebenarnya tidak rela kehilangan aku, tapi rasa cintanya ke Arumi juga sudah tumbuh, dan dia tidak mungkin meninggalkan Arumi. Apalagi mereka akan punya anak. Tidak mungkin aku membiarkan Mas Amar meninggalkan Arumi. Ibu mertua pun tak akan pernah setuju. Jadi lebih baik aku yang mengalah. Sidang pun sudah usai. Aku dan Mas Amar resmi bercerai. Mulai hari itu, Mas Amar keluar dari rumahku bersama Arumi. Mereka akan tinggal di rumah ibu katanya. Ya, aku merasa ini yang terbaik untuk kami semua. Walau berat, tapi aku berusaha menerimanya. Arumi awalnya menolak juga perceraian ini. Tapi lebih baik aku yang mundur daripada anak mereka harus kehilangan orang tuanya. Aku tidak mau. 1 bulan setelah perceraianku dengan Mas Amar, ia malah mengajukan surat resign.
Aku bingung kenapa Mas Amar malah ingin berhenti dari perusahaan ini. Tapi dia sudah menjelaskan semuanya. Ia tidak ingin menyakitiku. Ia ingin menjauh dari hidupku, supaya aku tidak terluka. Itulah yang Mas Amar katakan sebagai alasannya mengajukan resign ke perusahaan. Padahal sudah kujelaskan bahwa aku tidak apa-apa dan tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi Mas Amar tetap kekeh untuk mengundurkan diri. Aku pun menandatangani surat pengunduran diri Mas Amar. Walau sebenarnya sangat sayang sekali kehilangan karyawan teladan seperti dia. Tapi, mungkin inilah yang terbaik untuk kami. Dengan menjauhnya Mas Amar dariku, aku bisa sedikit demi sedikit melupakan rasa sakit yang pernah terjadi. Ya, aku sebenarnya sakit, tapi aku berusaha menutupi semua itu. Kini hidupku disibukkan dengan pekerjaan. Aku fokus untuk memajukan perusahaan orang tuaku ini. Ya, dengan begitu, aku tidak harus memikirkan permasalahanku yang sudah menjadi masa lalu itu. Aku jadi sibuk dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Aku juga sudah dapat kabar kalau Arumi sudah melahirkan anak Mas Amar, jenis kelaminnya laki-laki. Aku juga dikirimi foto oleh temanku. Aku yang memintanya. Ya, walaupun sebenarnya aku seperti membuka sendiri lukaku lagi. Tapi setelah melihat bayi Arumi yang begitu lucu, semua luka itu berubah menjadi senyuman di wajahku. Karena aku ikut bahagia. Sebab, meskipun aku bukan ibu dari anak itu, tapi aku menjadi bagian dari ceritanya. Kisah ini tidak akan pernah terlupakan, walau tidak akan pernah juga diceritakan kepada anak laki-laki Arumi dan Mas Amar. Meskipun begitu, aku bangga karena bisa menjadi bagian dari mereka. Setahun pun berlalu setelah aku bercerai. Kini, aku bertemu dengan seorang pria, dan aku jatuh cinta padanya. Pria itu adalah rekan bisnisku. Kami sudah cukup lama menjalani kerjasama, namun baru kali ini bertemu. Dan rasanya aku seperti jatuh cinta di pandangan pertama. Tidak kusangka, rasa suka di hatiku ini berbalas. Setelah sekian puluh kali bertemu, tanpa ada mengobrol selain urusan pekerjaan, tiba-tiba, Mas Dhani melamarku. Dia langsung mengajak keluarga besarnya untuk mempersuntingku. Aku tentu menerimanya, karena aku mencintai Mas Dhani dan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Semoga kali ini Mas Dhani benar jodohku sampai maut yang memisahkan. Aku juga sudah menceritakan pada Mas Dhani tentang masalah kalau aku tidak bisa punya keturunan. Dan pria itu mengatakan tidak masalah. Dan keluarga besarnya pun tidak diberitahu. Mas Dhani memilih menutup aibku rapat-rapat. Mas Dhani berkata, dia akan menerima kekuranganku apapun itu. Dan jika ia mempermasalahkan suatu hari nanti, maka aku berhak mengambil seluruh harta kekayaannya. Dan lebih gilanya, Mas Dhani sudah membuat surat perjanjian untuk itu, yang hanya diketahui kami berdua, ditandatangani di atas materai. Tanda tangan kami berdua juga. Aku tidak menyangka Mas Dhani akan seperti ini untuk meyakinkanku. Karena effortnya itu, aku menjadi yakin pada Mas Dhani. Dan akhirnya kami menikah. Alhamdulillah, sudah 3 tahun pernikahanku dengan Mas Dhani. Tidak pernah ada masalah, terutama soal keturunan. Meski kami belum dikaruniai anak setelah 3 tahun menikah, tapi tidak pernah aku dengar suara sumbang. Entah dari suamiku sendiri, dari keluarganya, atau dari orang luar. Aku tidak tahu kenapa sepertinya semua orang itu berpihak padaku. Tidak ada yang julid atau sok-sokan bertanya. Entahlah, atau memang aku yang berusaha menutup telinga, atau memang mulut mereka yang sudah dibungkam. Entahlah, aku tidak peduli. Yang jelas, aku sangat menikmati masa-masa bahagia bersama Mas Dhani. Hanya ada masalah kecil saja, dan itu bagiku bukan masalah, tapi sebagai pelengkap rumah tangga.